Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir. Kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Si Putih Melayang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Malam itu angin dingin menyusup lewat celah-celah jendela kayu rumahku yang sederhana. Suara jangkrik dan gemercik daun kering biasanya mengiringi tidurku. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suara tangisan perempuan lirih, pilu, dan menusuk hingga ke dalam hati, mengambang di udara malam desa. Aku Wari, seorang petani biasa di desa kecil ini, langsung terdiam. Suara itu bukan sekedar gema angin, bukan pula suara binatang hutan. Aku tahu itu suara yang sudah lama menghantui kami, sosok yang kami sebut si Putih Melayang. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, jantung berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Kepala dan punggungku dingin membeku meski aku duduk di depan perapian kecil. Dia kembali, pikirku gelisah. Sudah berbulan-bulan teror ini membuat desa kami berubah. Warga mulai mengunci pintu lebih awal. Anak-anak tidak berani bermain di luar setelah matahari tenggelam. Orang-orang tua yang biasanya ramah berubah pendiam, penuh ketakutan. Bahkan ayahku yang biasanya kuat dan tegas, malam ini duduk termenung dengan wajahnya penuh kegelisahan. Kenapa dia terus meneror kami? Apa dosa kami sampai harus dihantui seperti ini? Aku tahu dia bukan sekedar roh biasa. Dia penuh dendam, penuh kesedihan yang dalam. Tapi aku juga tahu jika dia terus-terusan datang, desa kami tak akan pernah tenang lagi. Aku melihat ke sekeliling rumah, memastikan pintu dan jendela terkunci rapat. Tapi suara tangisan itu makin jelas dari arah hutan dekat ladang. Kabut tipis mulai menebal, seolah-olah memanggil sesuatu. Sejenak aku teringat cerita nenek tentang roh perempuan berbaju putih yang dulu adalah korban pengkhianatan, yang akhirnya berubah menjadi roh penasaran. Katanya roh itu terus mencari keadilan dan kedamaian yang tak pernah dia dapatkan saat hidup. Aku mengusap pelan kalung kecil pemberian ibuku, mencari keberanian. Semoga ada yang berani menghadapi dia, karena aku tidak kuat menahan ini sendiri, ujarku berbisik pelan. Sambil memandang ke arah kabut, aku tahu malam ini bukan malam biasa. Malam ini, bisikan dan tangisan itu bukan hanya suara kosong. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Namun, di balik ketenangan itu, aku tahu kegelapan masih mengintai dan desa kecil kami harus siap menghadapi teror yang tak berkesudahan. Sejak malam itu, ketakutan makin merayap ke setiap sudut desa. Aku bisa merasakan getaran-getaran kecemasan yang menyelimuti warga,
seperti kabut tebal yang enggan pergi. Anak-anak tak lagi bermain di halaman. Para orang tua hanya duduk diam dengan mata kosong. Hari demi hari, bisikan dan tangisan si putih melayang semakin sering terdengar. Suaranya bukan hanya mengganggu malam, tapi juga mulai masuk ke mimpi orang-orang. Aku bahkan bermimpi melihat sosok perempuan berbaju putih dengan mata kosong yang menatapku tanpa berkedip, seolah menuntut sesuatu yang belum selesai. Di tengah keresahan itu, aku ikut mendengar kabar bahwa beberapa pemuda desa, termasuk Hasan dan teman-temannya, mulai bergerak mencari jawaban. Mereka berani, aku iri. Aku ingin bisa membantu, tapi aku takut dan merasa tak berdaya. Kalau saja aku punya keberanian seperti mereka, mungkin desa ini bisa segera tenang. Suatu sore, aku duduk bersama ibu-ibu di balai desa. Suasana tegang dan cemas begitu terasa. Kalau teror ini gak segera berhenti, desa kita bisa hancur. Orang-orang akan pindah, ladang tak terurus, dan kita kehilangan segalanya, ujar Bu Sari. Aku dengan Hasan dan teman-temannya sedang mencari sesuatu di hutan. Mungkin itu kunci untuk mengakhiri semua ini, ujarku. Kita cuma bisa berdoa dan berharap mereka berhasil, ujar Ibu Sari. Malam kembali datang dengan bisikan dan tangisan. Aku duduk termenung di depan rumah memandang ke arah hutan yang gelap. Kau harus segera pergi dan tenanglah. Kami di sini menunggumu, ujarku berbisik pelan. Aku tahu perjuangan masih panjang, tapi ada secercah harapan bahwa kegelapan itu suatu saat bisa kita usir bersama. Malam ini kabut di desa terasa lebih pekat, seolah menyelimuti seluruh dunia dengan selimut kelam. Suara tangisan itu kembali, tapi kali ini lebih dekat, seperti melayang tepat di atas atap rumahku. Aku berdiri terpaku, hawa dingin menyergap seluruh tubuh. Sejenak aku terpaku menatap ke arah jalan kecil yang menuju hutan. Bayangan samar perempuan berbaju putih terpantul di balik kabut. Sesekali terhenti dan menatap kosong ke arah desa. Aku tahu ini bukan hanya gangguan biasa. Ada sesuatu yang gelisah, sesuatu yang belum selesai dan terus mencari. Di pagi harinya, aku berbicara dengan beberapa tetangga yang juga merasa takut. Banyak dari mereka mulai kehilangan harapan. Beberapa bahkan sudah merencanakan untuk meninggalkan desa demi keselamatan keluarga mereka. Aku gak tahan lagi dengan semua ini. Kalau malam datang, aku gak bisa tidur. Bayangannya terus muncul di mata, ujar Pak Slamet. Kita harus kuat. Aku dengan pemuda-pemuda itu sudah membawa sesuatu dari hutan. Semoga ini jadi awal perubahan, ujarku. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Kita cuma bisa doa, sambung Bu Lastri. Di sisi lain, malam berikutnya aku memutuskan untuk mengawasi sekitar rumah. Tangisan itu datang lagi. Kini suara itu bercampur dengan bisikan yang hampir tak terdengar, seperti kata-kata yang ingin disampaikan tapi terputus di udara. Aku menutup mata, mencoba mendengarkan dengan seksama. Apa yang kau inginkan? Apa yang harus kami lakukan agar kau bisa tenang? Ujarku berbisik pelan. Tapi jawabannya hanya sunyi yang membalas. Aku tahu
Malam ini hanyalah awal dari perjalanan panjang kami menghadapi sosok itu. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tak kunjung reda. Namun, desas-desus mulai berhembus bahwa Hasan dan teman-temannya membawa sesuatu yang bisa mengakhiri teror itu. Aku duduk di beranda rumah, mengawasi jalan desa sambil berharap ada perubahan. Setiap suara langkah, aku selalu berharap itu mereka datang membawa kabar baik. Suara tangis masih sesekali terdengar, tapi kini terasa berbeda, seperti bisikan yang mulai mereda. Warga pun mulai sedikit lega, meski ketakutan belum sepenuhnya hilang. Kalian dengar kabar? Pemuda-pemuda itu katanya sudah dapat cermin jiwa dari kuil tua di hutan, ujar Busari, berbicara dengan hati-hati. Benarkah? Kalau iya, semoga ini bukan hanya cerita kosong, sambung Pak Slamet ragu. Aku percaya mereka berani mengambil resiko demi kita semua. Di sisi lain, malam itu aku masih terjaga mendengarkan suara malam. Ada keheningan yang berbeda, bukan sunyi mencekam, tapi sunyi yang membawa harapan. Mungkin malam ini atau malam berikutnya semuanya akan berubah. Aku siap menghadapi apapun demi desa ini, ujarku berbisik pada diriku sendiri. Ketegangan mulai berubah menjadi harapan, dan aku yakin bersama mereka kami bisa melewati kegelapan ini. Malam ini langit desa tampak lebih cerah. Meski kabut masih tipis menyelimuti, suara tangisan yang biasa mengisi malam kini hanya samar dan perlahan menghilang. Aku duduk di depan rumah, menatap ke arah hutan dengan hati yang berat, namun penuh harapan. Kabar datang dari Hasan dan teman-temannya. Mereka berhasil memanggil dan menghadapi roh perempuan berbaju putih itu. Dengan keberanian dan kerjasama, mereka menundukkan amarahnya, mengikatnya dalam lingkaran cahaya, dan membebaskannya untuk pergi dengan damai. Di alun-alun desa, beberapa warga berkumpul mendengar cerita dari Hasan dan Gita yang baru saja kembali. Kami tahu rasa sakitnya. Dia terjebak dalam dendam yang dalam, tapi dengan cermin jiwa dan mantra, kami berhasil menenangkan jiwanya, ujar Hasan. Dia berterima kasih dan akhirnya bisa pulang dengan damai, sambung Gita. Akhirnya desa kita bernapas lega lagi, ujarku tersenyum lega. Di sisi lain, malam itu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, desa terasa tenang. Aku menatap langit, berterima kasih kepada keberanian pemuda-pemuda itu. Terima kasih sudah membawa damai. Kini kami bisa tidur tanpa takut, ujarku berbisik. Walau perjalanan kami belum berakhir, malam ini adalah babak baru, harapan baru bagi desa kecil kami. Aku berdiri di pinggir desa Pandanwangi. Udara malam yang dingin mengelus wajahku. Kabut yang dulu menyelimuti dan menakutkan kini mulai memudar, digantikan oleh cahaya bintang yang mulai bermunculan. Kita masuk ke sudut pandang Hasan. Perjalanan kami bukan sekedar melawan roh penasaran, tapi juga perjuangan melawan ketakutan dan keraguan dalam diri sendiri. Ketika aku memegang cermin jiwa dan melihat sosok itu untuk pertama kalinya, aku tahu tugas kami berat, membawa kedamaian bagi jiwa yang tersiksa, bukan sekedar mengusirnya. Bersama teman-temanku, kami belajar bahwa kekuatan terbesar bukan hanya mantra atau senjata, tapi keberanian dan hati tulus untuk
memahami rasa sakit makhluk lain. Menundukkan si putih melayang bukan soal kemenangan, tapi tentang memberi kesempatan pada jiwa itu untuk pulang. Aku menatap desa yang mulai hidup kembali. Suara tawa dan canda mulai terdengar. Meski masih ada rasa lelah di tubuh dan jiwa, ada kepuasan dalam hatiku. Kami sudah melakukan hal yang benar. Kegelapan itu nyata, tapi selama kita berani melangkah dan saling mendukung, tak ada yang tak bisa kita hadapi. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan kami menjaga desa dan dunia ini dari kegelapan yang tak terlihat. Ujarku berpikir dalam hati. Aku tersenyum tipis, siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang bersama sahabat-sahabatku. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, kami mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nantikan cerita berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.